harus dipegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bukti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih Kak Dila? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus jadi ini gak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bukti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu, semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata realitinya, cuma terakhir itu emang direferensiin ke dokter mata untuk dilihat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di retinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Peti? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan udah mau buyar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu. Kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dila? Itu dia harus, kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil, ya itu setelah aku ingetin, ya itu kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia, pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru gini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Peti sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya, rabunnya itu seperti apa maksudnya? Ya, rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena biar retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu menurut dia. Tapi kalau untuk dia ini masih rangkaian angka gitu, 1, 2, 3 gitu kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Aktivitas sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya, kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu intinya. Kemarin kan ini buat nutrisi otak, katanya dia bilang gitu. Nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bukti gitu. aktivitas lebih seperti apa sekarang? Mbak Dila, aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu. Karena Mas Bukti juga kalau di rumah bukan iseng kebanyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan ke kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi jadi, memori yang hilang itu memori baru apa memori lama? memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal masih setahun, aku lihatnya setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Berarti belum bisa bekerja berarti ya Mbak? Masih istirahat banget terus? Enggak sih. Katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain Jadi aja MC katanya. berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget. Ngasih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Buat Pekerjaan seperti apa? Pertimbangannya apa Mbak Dila? ada hama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana ngambil kerja? Oh, boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ceritanya mau mencoba silakan dari tim itunya. Jangan sampai Mas Bukti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bukti happy banget saat nerima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu. Kata dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi dipercayakan, memang sebelum ini memang harusnya Mas Bukti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bukti yang
kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru Lagi 2 bulan recovery ya, gitu. penyembuhannya recovery. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin, tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau yang ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang beda hari ini tidak ada yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak bisa di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu, dia have fun abis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah, yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Jadi kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baikan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya, sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja gitu. Ya kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu, jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih ya tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini gitu. Dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak, kita sebagai istri cuma kita ngedukung, walaupun nanti ada kesalahan pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik, terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insyaallah sih sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kak Dila Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat karena Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu. Jadi karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu. Udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Mbak Dila. Emang manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Waduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi memang agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga.